Bayangin ya seorang Ricis yang tiap bagi rapot hampir nggak naik kelas. Kalau orang tua kita nih, kalau ngambil rapot saya dan Cindy, anak saya juara 1 lagi nggak bu, gitu kan. Tapi kalau Ricis lolos dari selalu pertanyaannya adalah naik kelas nggak? Oke semuanya, jangan lupa nonton terus Pretty Woman. Jangan lupa saksikan Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Ini semua tentang wanita. Karena setiap wanita punya cerita. Assalamualaikum Oki. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Mas Suri. Setelah sekian lama ya. Lucu banget. Aduh. Jadi waktu Mas Suri ngomongin mau wawancara Oki, ayo gitu. Kita Mas Suri ini 2008. 2008 ke ya. Mesir. Iya, ya ampun. Dulu saya masih ingat ada 3 temen yang bilang Oki nggak boleh menikah sama sembarang orang ya. Iya. Lucu banget. Pokoknya kalau ada cowok yang deketin, bilang kita dulu kayak little sister ya. Aku nggak. Jadi kayaknya ada perasaan melindungi. Masya Kayaknya ya Allah. kan ngelihat Oki di pas nunggu pakai ukuran kecil ya. Baru pulang dari Amsterdam ya. Baru pulang dari Amsterdam, baru. Untuk jalan-jalan atau ada kegiatan? Enggak. Di Belanda selama 2 minggu. Itu ada setelah sekian lama. Tapi kan terakhir main sinetron itu 2014. Akhirnya setelah habis itu dakwah, benar-benar dakwah tiap hari di TV. Akhirnya mulai acting lagi itu 2020 untuk film ini. Setelah 6 tahunan. Ya, setelah 6 tahun. Kaku nggak? Enggak. Enggak ya. Kenapa Enggak kenapa setelah sekian lama vakum di depan acting ya? Iya. Kok bisa dengan cepat tune in gitu? Gini, jadi pertama, aku sempat berpikir sih kaku nggak ya gitu. Tapi pertama yang Oki mulai sadari kenapa yang nggak kaku, ternyata kedekatan kepada agama itu melembutkan hati. Gitu ya. Dan banyaknya teman-teman jemaah yang curhat itu membuat kita mampu merasakan, berempati, bersimpati lebih banyak gitu. Itu modal itu yang ternyata Oki baru sadari ketika main film kan, kita bersimpati, berempati pada orang merasakan gitu. Itu lebih cepat karena dakwah ini. Gitu Itu ya? satu. Iya. Yang kemudian yang kedua karena karakter yang di film tersebut nggak jauh-jauh dari karakter sehari-hari. Kayak karakter di ini film apa namanya? Judulnya Iya. Merindu Cahaya di Amstel, doakan surga. Merindu Cahaya di The The Amstel. Amstel. Amstel itu nama sebuah desa di Belanda namanya Amstelveen, sebuah desa gitu. Merindu Cahaya. Jadi itu film mengenai seorang gadis Belanda yang akhirnya ya dulunya kehidupan bebas dan segala macam, akhirnya mencoba untuk bunuh diri, intinya diselamatkan oleh Oki ini di dalam film itu dan diberitahu tentang nilai-nilai Islam, akhirnya mendapatkan cahaya Oh, alhamdulillah. Islam gitu. Filmnya kayaknya suka banget ya, cocok banget dengan Iya. kegiatan sehari-hari ya. Oke, suka banget karena waktu ditawarin film kan, nggak mau gitu kan. Tapi nggak apa-apa deh baca skenario, pas baca skenario, aduh bagus banget. Jadi langsung ya? mau gitu. Langsung mau, nggak usah mikir terlalu panjang ya. Enggak, Begitu karena baca itunya. bacanya terharu, terus pas beradegan kan ada adegan teman-teman yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada adegan yang teman-teman baru berhijrah pakai jilbab, itu aja ngeliat adegan itu langsung nyes gitu di hati gitu. Karena ingat gimana dulu waktu pertama kali hijrah rasanya gimana, gitu dapat cahaya untuk kembali kepada Allah lebih dekat tuh rasanya gimana. Jadi Damai banget. Happy. Di sisi lain damai banget ya. Tuh. Di ini syutingnya masih apa aja pemainnya? Oh, syutingnya sama Amanda Rolls, Brian Domani, Rahel Amanda, dan Maudy Kusnaidi. Ya itu beberapa teman-teman yang bermain. Oke, sorry. Ke Amsterdam kemana berarti ninggalin anak-anak? Ya selama Berat. 2 minggu. 2 minggu. Berat nggak ninggalin anak-anak? Anak-anak dari awal sudah diberi pemahaman bahwa Oki nggak pernah bohong sama anak-anak. Jadi kalau Oki bilang Uma pergi lama, perginya berapa hari? Perginya 7 hari ya 7 hari. Hari ke-7 pasti harus pulang. Atau Uma pergi sebentar nanti malam pulang. Jadi anak-anak sejak awal sudah dikondisikan untuk Oki kasih tahu Uma akan pergi selama 2 minggu. Uma di sana syuting,
syutingnya cerita yang baik, ngajak orang ngaji, ngajak orang dekat sama Allah. Kalau kita buat gitu kita masuk surga. Maryam, Khadijah, Ibrahim di rumah ngaji juga. Kalau kalian begitu kita masuk surga. Kan mereka tahu surga itu ada apa aja gitu. Semuanya ada Semuanya yang, ada. Jadi yang mereka menyenangkan ya. mereka tahu di surga ada coklat kan, ada Barbie kan, ada kawan-kawan, mereka tahu itu. Iya. Jadi sudah diberikan pemahaman itu, dan saya selalu bilang setiap hari Uma akan telepon. Oke. Gitu. Jadi Dan itu komit ya? komit, harus komit. Komit ya? Jadi kalau ada apa-apa saya bisa bilang, Uma nggak pernah bohong loh, Uma selalu menepati janji. Jadi kalian juga harus menepati janji. Kalau hal kecil lah, kalau seandainya mereka bilang, boleh ya lihat YouTube Baby Song 10 menit gitu. Setelah 10 menit saya akan selalu bilang, harus menepati janji karena kita sudah berkomitmen untuk itu. Gitu. Jadi oke, satu namanya Maryam, 5 tahun. dua Khadijah, Ya, 4 tahun. 4 tahun, and yang terakhir Ibrahim, Iya, 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Gimana perbedaan sebelum menikah dan sebelum punya anak dengan sekarang ada 3 anak yang lucu-lucu? Ya, Oki bersyukur pada Allah. Dulu sebelum punya anak, Oki memang S2-nya ngambil pendidikan anak usia dini kan. Oh, S2-nya ya? S2-nya. Jadi walaupun sebenarnya ya kita bisa belajar dari mana aja Iya. sih. Cuman Oki bersyukur, dan dari gadis kan emang suka baca buku parenting. Iya. Gitu. Jadi bersyukur banget, dan sampai hari ini masih terus belajar bagaimana cara mendidik anak. Tapi nggak kebayang kalau Oki nggak belajar ilmu parenting dalam menangani anak, memahami anak, dalam berkomunikasi pada anak, dalam memotivasi anak, dalam memarahi anak gitu. Jadi nggak kebayang kalau Oki nggak minat belajar tentang itu. Jadi apa yang Oki pelajari baik di kampus maupun dulu sangat senang banget baca buku parenting itu, dan menikah di usia yang menurut Oki pada saat itu Ideal cukup lah, 25 tahun gitu. 25. Sehingga itu berdampak dalam menangani anak, mengasuh anak. Secara mental itu udah siap banget ya? Iya, karena juga dulu sebelum punya anak kan sering magang di TK-TK kan dulu, Iya. jurusannya Pak Wad Iya. kan. Jadi ketika ketemu hal-hal yang dulu cuma bisa baca teori, jadi tinggal dipraktekkan. Oke. Kayak gitu. Mereka ketiganya punya karakter yang ini ya? Woi, beda-beda. Beda-beda ya? Kalau si Beda-beda. Maryam gimana? Maryam? Kalau Maryam sejak kecil, dan hari ini kalau kita tanya, kalau kita tanya cita-citanya mau jadi apa, dia selalu bilang mau jadi ustazah dan hafidhah. Dia pengen jadi penghafal Quran. Oke. Dia selalu bilang Maryam suka ceramah kayak Uma. Karena kan Oki kan sesekali kalau lagi ceramah dan tempatnya memungkinkan, anak sesekali diajak untuk tahu ceramah itu apa sih. Oh, oke. Jadi mereka dari kecil tahu kalau saya bilang kamu ceramah ya, mereka tahu ceramah itu mereka tahu ceramah itu di masjid baca Quran bareng-bareng, ibu-ibunya pakai jilbab semuanya, nangis, doanya nangis. Jadi mereka tahu ceramah itu nangis, doa sambil minta sama Allah. Ceramah itu ngaji Quran gitu. Jadi mereka tahu itu. Jadi mereka tahu apa yang dilakukan maksudnya. Nah, kalau Maryam memang dia sangat berprestasi. Jadi gurunya di sekolah Di mengatakan- akademiknya ya? akademik. Gurunya bilang, Masya Allah, kan dia umurnya masih 5 tahun, tapi cepat lah, sangat cepat gitu. Jadi gurunya mengatakan, Masya Allah, dia sudah bisa semuanya, dia bisa baca, dia bisa hitung, dia Qurannya sudah mau hampir 2 juz gitu. Jadi secara akademik memang sangat pandai dan tekun. And lengkap ya, umum, math dan lain-lain sama. Ya, dia jago berenang, dia bisa berenang loh dari ujung ke ujung, bapaknya aja nggak bisa. Udah gitu. kuat ya. Karena kan belajar berenang dari umur 3 tahun kan. Jadi dia sangat tekun. Jadi saya sangat mudah mengajarinya. Dan saya pikir anak kalau punya potensi kayak gini, kalau kitanya nggak pandai menangkap potensi, sayang banget. Kita arahkan, kalau kita nggak arahkan, sayang banget, dia punya potensi besar. Jadi itu Maryam, sangat tekun, sangat baik. Akademiknya oke lah. Akademiknya sangat bagus, menangkap pelajaran sangat cepat gitu. Kemudian yang kedua berbeda, sangat berbeda. Yang kedua ini sangat supel. Temennya banyak di mana-mana. Suka sosialisasi ya? Suka sosialisasi, makanya guru-gurunya bilang, oh ini sosialita nih, suka ngumpul-ngumpul, suka temennya banyak. Tapi kalau ajak belajar, tiba-tiba ngantuk banget, sama kayak Ricis dan saya waktu itu. Iya, jadi karena udah punya pengalaman dulu masih kecil, kayaknya suka belajar.
Ricisnya suka lebih kalau main semangat, kalau belajar ngantuk. Ngantuk. Sama kayak Khadijah. Jadi Khadijah itu kalau belajar tiba-tiba ngantuk gitu. Tapi kalau main sama teman-teman Happy banget. banyak happy dan temennya banyak, dia hafal semua nama teman-temannya. Itu kecerdasan loh. Iya. Kecerdasan interpersonal kan. Coba kalau saya jadi orang tua ya, kok kamu kakaknya pinter, adiknya begini kan nggak boleh gitu. Sementara anak tuh punya kecerdasannya masing-masing gitu. Jadi Khadijah ini punya banyak teman. Jadi saya sedang melihat dia ini punya potensi di bidang apa supaya kita bisa arahkan. Dia kayaknya dia senang seni gitu. Kayak Ricis lah. Kecil nggak senang akademik tapi dia senang seni dan temennya banyak gitu. Itu kecerdasan yang kita harus asah. Kemudian yang ketiga Ibrahim ini juga dia cepat, dia pandai, Dan cepat, kayaknya dia ceria. Cukup cepat ini sama orang Ya, masih sosialisasi kayaknya. Ini kombinasi dari Uma sama ini ya. Manggilnya Uma ya? Uma dan Baba. Uma sama Baba. Uma itu pasti dari Umi ya. Umi ibu saya, Uma ya bagian dari ibu lah ibu. Oke, Uma ya. Jadi mereka manggilnya semuanya Uma ya. Iya. Tapi apapun potensi mereka, menurut saya yang paling wajib, yang sangat wajib untuk dipelajari dari kecil adalah Al-Quran. Al-Quran ya. Jadi mau mereka gimana pun, kemampuan gimana pun, saya yakin kalau untuk urusan Quran pasti semuanya bisa dan harus dan wajib gitu. Oke, akan membebaskan mereka untuk Pasti. berkarir apa aja. Betul, asalkan Iya. 3 hal yang paling penting Al-Quran, dia harus menguasai bahasa Inggris, dia harus menguasai bahasa Arab. Itu paling penting. Komplit ya. Paling penting. Komplit ya. Oke. Saya lihat kayaknya sibuk banget. Sekarang fokusnya kemana sebetulnya? Fokusnya apa nih? Fokus sekarang yang ya. Ya memang saat ini lagi sibuk-sibuknya ya. ya dulu sibuk tapi sibuknya beda di bidang yang lain gitu. Kalau dulu mungkin stripping gitu ya, Iya, kalau iya. lagi muda gitu. Sekarang Stripping dan kuliah kan. Kalau sekarang tetap kuliah. Sebelum Oki jawab kegiatan Oki, Oki mau cerita sama saudara ini Iya. betapa sekolah itu menurut Oki sangat penting ya. banget. Jadi sejak dulu waktu Oki mulai main film dan sinetron itu pasti di kontrak itu ada persyaratan. Oke. Saya akan main film dan sinetron setelah pulang sekolah atau kuliah. Itu harus wajib. Sebagian teman mengatakan dampaknya adalah akhirnya memang banyak film dan sinetron yang Oki tolak karena kalau berbentrokan dengan sekolah dan kuliah. Walaupun sebagian teman mengatakan Oki ini kesempatan gak datang Sayang kedua banget. kali loh. Waktu itu kan Oki sempat dapat 2 awards di Indonesia Movie Awards 2010 kan. Akibatnya kan jadi KCB ya. KCB, tawaran-tawaran lain tuh lebih banyak gitu. Dan sebagian jadi ditolak-tolak juga gitu. Dan teman-teman mengatakan kenapa sih harus ditolak? Ini udah kesempatan gak datang 2 kali. Dan itu sesuatu yang dicari dari Dicari. umur 16 tahun kan. Iya, dari 16 tahun kan nanti casting kesana kemari. Casting sana kemari ya. Tapi itu selalu Oki punya mindset yang berbeda. Oki menghargai setiap pendapat orang tentu saja. Tapi kan Oki juga punya pendapat dan prioritas sendiri. Dari dulu Oki selalu berpikir kalau Oki menunda belajar nanti males. Oki selalu mikir gitu karena masa muda itu lagi semangat-semangatnya, lagi kuat-kuatnya, Tajam-tajamnya lagi juga ya. pikirannya lagi oke-okenya. Iya. Oki selalu mikir ntar kalau udah nikah mikirin suami, mikirin anak, mikirin itu jadi nggak fokus gitu. Iya. Jadi Oki pikir nggak apa-apa lah, mungkin nggak terlalu banyak di film sinetron tapi yang penting bisa jalan dua-duanya gitu. Akhirnya itulah yang terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Hari ini tetap Oki melanjutkan sekolah terus dan terima kasih untuk suami yang sudah Support ya dan mengizinkan juga ya. mengizinkan dan dia yang menyuruh Oke. untuk terus sekolah. Jadi sekarang kegiatannya tetap sekolah. Oki lagi ya doakan dari teman-teman semua semoga selesai kuliahnya di pertengahan tahun ini. Saat ini lagi kuliah S3 di UIN Syarif Hidayatullah. Aku ngambil jurusan kajian Islam, fokus pada dakwah. Karena sekarang berkecimpungnya dalam dunia dakwah, jadi lebih mudah disertasinya. Terus yang kedua, Masuknya 2016 kemarin, jadi udah lumayan lama kuliahnya. Yang kedua di tempat yang lain namanya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PPIQ, jurusannya Pendidikan Berbasis Quran. Ini lagi pending disertasi karena fokus dengan disertasi yang satu. Karena suka aja belajar, suka suasana belajar, suka suasana kampus, suka diskusi, suka ketemu profesor, jadi memilih untuk terus kuliah. Jadi itu pun sudah menyita waktu. Kemudian yang kedua dari tahun 2016 memang Oki buat sebuah yayasan sosial. Oki buat
buat yayasan sosial itu ketika sekitar umur 27 tahun, kalau nggak salah ya 2016. Buat yayasan sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan agama. Jadi namanya Maskan Hufat, Instagramnya Maskan Hufat, teman-teman silahkan untuk follow ya. Untuk follow. Jadi Maskan Hufat itu adalah sebuah yayasan yang mewadahi teman-teman yatim piatu mu'alaf du'afa usia lulusan SMA sampai 22 tahun untuk menghafalkan Al-Quran. Karena banyak sekali anak-anak Indonesia tuh pintar kan Mas, sangat pintar, tapi kan ada banyak kendala ya. Ada banyak kendala terutama dalam bidang ekonomi. Iya. Jadi masuk pesantren juga nggak murah loh. Bayar. Dan ada yang nggak mampu, padahal mereka pintar-pintar. Iya. Jadi akhirnya kita berikan beasiswa untuk berasrama selama 1 tahun, belajar gratis, full beasiswa. 1 tahun mereka harus mengabdi di seluruh penjuru Indonesia untuk ngajar Quran lagi. Jadi meneruskan perjuangan dakwah Al-Quran ini. Kenapa tiba-tiba bikin yayasan sosial? Karena Ibu Oki selalu bilang, Ibu nggak mau apa-apa di dunia ini, Ibu cuma pengen anak-anak jadi penghafal Quran. Gitu. Jadi karena Oki dan adik-adik belum mewujudkan itu, jadi kita mewujudkannya dengan anak-anak ini. Ini informasi buat teman-teman karena banyak banget yang nanya, banyak banget yang ingin ikut beasiswa. Kita sering buka secara berkala beasiswa tersebut, dan kita pilih anak-anak terbaik tentu saja. Biasanya dari 700 orang yang daftar, kita cuma pilih 30 anak 40 anak. Oke, daya tampungnya atau memang menerimanya gitu? Segitu? Iya, dalam satu batch. Satu batch 30-an ya? 30-an. Iya nak. Jadi sampai hari ini udah ada 350 yang belajar, belajar. Yang udah ada yang lulus ya? Yang sudah lulus, yang Sekitar sudah hafal 30 juz, sudah selesai hafalannya. Sudah ada sekitar 140 anak. Dan itu akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia ya? Menyebar jadi guru, dan saya senang kemarin kita baru kirim anak kita ke Papua, dia jadi pendakwah di sana, ngajar Quran di sana. Kemarin kemudian kita kirim 2 anak kita ke Turki, mereka jadi guru Quran di sana. Gitu. Tadinya sih mikir yang penting sedikit, yang penting jadi, tapi nggak bisa ternyata. Karena setelah selesai anak ini permintaannya banyak banget. Bukan karena gini, pertama setelah anak-anak selesai, jadi kita punya tanggung jawab lagi, anak ini kita mau kemanain lagi. Harus disalurin ya? Karena jadi kan dipikirin penyalurannya sih. Iya, karena kan biasanya ya pulang ke kampung terus udah gitu. Iya, kalau menikah udah di kampungnya aja. Iya. Tapi kalau ini ada banyak pilihan. Ya walaupun ya itu juga bagus juga ya, kalau mau nikah ya silakan. Cuman ada yang pengen kuliah gitu tapi nggak punya uang lagi. Jadi akhirnya saya terus berpikir sama teman-teman di Maskan Hufat, terus berpikir akhirnya kita jalin kerjasama sama banyak universitas. Sekarang sudah ada 8 cabang, ada di Bintaro, di Ciputat, di Medan, di Bogor, dan alhamdulillah para dermawan pakai aja rumah saya gitu. Banyak dimudahkan ya? Ya, dan sekarang saya lagi bangun pesantrennya. Mas Ruri, di Bintaro ini sudah ada tanah 2000 meter, alhamdulillah sedekah dari masyarakat Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Iya. Sekarang kita berusaha untuk mulai membangun karena kemarin fokus pada tanah. Nah, jadi sibuk dengan sekolah, sibuk dengan Maskan Hufat, yayasan, dan sibuk dengan safari dakwah, terjun langsung ke masyarakat. Safari dakwah itu semuanya mulai tahun 2016. Kegiatan yang berbarengan ini. Sebenarnya safari, kalau dibilang safari kan benar-benar berkeliling ya. Iya. Kalau dulu kan paling cuman ya seminggu berapa kali. Ini memang betul-betul dalam seminggu tuh memang full, sehari tuh bisa berapa tempat gitu. Dari siang sore malam kadang gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang safari dakwah ini mulai dijalankan 2000, yang benar-benar keliling banget ya. Itu 2019. 2019 tahun lalu berarti ya? Iya, yang seminggu itu 4 hari memang untuk safari dakwah. Sehari bisa berapa kali? 4 titik. Waduh, itu karena kan jarak, kadang kan kita harus naik mobil ke desa ini 4 jam lagi. Jaraknya bisa sampai segitu? Iya dong, 4 jam. Terus ke gunung itu 3 jam lagi gitu kayak. Ini berarti bukan hanya di Jawa ya, di luar Jawa ya? Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Sampai Papua udah pernah? Udah. Udah Timika udah. Udah semuanya udah. Iya. Dan alhamdulillah. Pernah bayangin nggak? Ini sesuai ekspektasi atau lebih? Dan di Malaysia juga. Di Malaysia juga banyak safari dakwah juga. Cuma nanti pikir akan lebih fokus. Di Malaysia ya waktu itu ngambil sebulan sekali, jadi selama sebulan itu ada waktu misalnya seminggu di Malaysia, safari dakwah di Malaysia. Tapi sekarang banyak juga Indonesia waktu belum datangi, jadi kayaknya sekarang lagi fokus terus di Indonesia. Iya. Cara milih tempatnya gimana? Milih yang harus didatengin gitu. Jadi memang ada tim yang mengurus itu. Setiap
perjuangan kadang setiap yang kita lakukan yang bertujuan baik itu kadang-kadang selalu ada cobaan. Iya, pasti. Let's say ada haters Betul. lah, orang-orang yang pernah nggak ngalamin atau cobaan terberat ketika benar-benar terjun ke sini? Iya. Ya, oke, ingat ini. Ada pepatah Arab mengatakan ridhonas wayatun la tudrak. Membuat orang ridho, membuat orang suka sama kita semuanya. Sesuatu hal yang mustahil terjadi. Ya? Mustahil. Mustahil. Sebagaimana Allah menciptakan siang malam, Allah ciptakan hitam putih, Allah ciptakan suka, tidak suka, benci, cinta itu pasti terjadi. Siapapun ada orang yang senang, ada orang yang nggak senang, itu pasti. Kita berbuat baik aja banyak, ada yang nggak senang, apalagi kalau kita berbuat buruk. Iya. Jadi jangan macam-macam berbuat buruk, maksudnya jangan berbuat buruk yang nggak bagus banget. Betul. Gitu ya gitu. Jadi intinya oke memahami bahwa kita nggak bisa memaksakan orang untuk semuanya sayang sama kita. Jadi kalau memang ada oke tidak memungkiri tentu saja ada hatersnya, ada yang nggak suka, itu pasti. Tapi oke selalu berpikir kalau seseorang mengatakan yang buruk kepada kita, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Kalau apa yang dia bilang itu betul ada pada diri kita, maka kita minta ampun kepada Allah untuk berintrospeksi diri. Alhamdulillah ada yang koreksi, mungkin selama ini kita lupa, selama ini kita nggak sadar gitu. Alhamdulillah, kita harus berterima kasih kepada teman-teman yang mengingatkan. Tapi kalau apa yang dibilang tidak ada pada diri kita, kita minta kepada Allah untuk mengampuni dia, mengampuni orang tersebut, dan nggak usah kita respon secara berlebih-lebihan. Kalau sampai dendam ya? Enggak. Dendam nggak itu ada. enggak, dendam itu yang capek siapa? Yang rugi siapa? Kita loh. Iya. Ngapain? Sementara kalau kita positif, kita tuh bisa fokus. Kalau kita hatinya bersih, kita bisa fokus berkarya, kita bisa tenang beribadah gitu. Jadi dendam itu yang rugi kita sendiri loh. Jadi ngapain ada dendam-dendam? Penyakit hati itu. Penyakit hati. Jadi itu kan buat kita nggak produktif, kita nggak bisa fokus dan sebagainya. Jadi untuk menghadapi misalnya yang tidak senang, pertama tentu kita introspeksi diri, kemudian yang kedua kita paham bahwa nggak semua orang sayang sama kita, yang ketiga kita fokus aja berbuat baik, mau dipuji nggak dipuji, mau disukai nggak disukain, selama kita berbuat baik dan kita tahu itu baik, fokus aja terus, fokus buat baik terus, fokus. Yang kita cari kan perhatian Allah, bukan perhatian manusia. Jadi itu cara oke menghadapi situasi kalau seandainya ada yang nggak senang. Dan selama ini works ya, itu bekerja ya. Iya, fokus sih, fokus. Dan untuk fokus itu kan kita perlu hati yang tenang, pikiran yang bersih, pikiran yang positif, hati bersih untuk kita bisa fokus ngurusin banyak hal. Sayang gitu energinya kalau untuk marah dengan orang, sayang kalau energinya itu untuk dendam sama orang, sayang energinya untuk berpuar-puar banyak-banyak gini. Ya nggak usah, fokus aja, fokus. Nanti lama-lama seiring berjalannya waktu ya terus aja. Hilang di bawah. Terus aja. Oh yang ngomong, saya lihat deket banget sama adik. Iya. Deket sama si Cindy, sama si Ricis juga deket banget. Saya baru tahu Ricis nomor 3 ya. Dulu pernah nggak sih bayangin kalian itu akan berada dalam situasi yang kayak gini, tapi di jalur yang sangat membahagiakan, di jalur yang spiritual? Kita beda-beda sih mas, maksudnya saya fokus pada agama, kalau Cindy kan dokter, kalau Ricis kan YouTuber gitu, kita punya keahlian yang beda-beda. Kalian dekat satu sama lain? Dekat. Sering ketemu? Kalau sering ketemu ya mungkin seminggu, gimana nggak bisa dihitung sih frekuensinya ya, kadang seminggu sekali, kadang berapa hari sekali, anak-anak juga main ke rumah Ricis, nggak harus ada momen tertentu baru datang, enggak, kadang-kadang ya main gitu, kadang-kadang ya nggak juga harus tiap hari, nggak juga. Tapi kan kita ada family group udah. Kita ada family group yang tiap hari ngomong di grup. Hal sekecil apapun ngomongnya di grup, termasuk para mantu-mantu itu gabungnya di grup gitu. Jadi kayak ya satunya di Ricis di Jakarta Selatan, saya di Bintaro, si Cindy di Depok gitu. Jadi ya ketemu gitu. Nggak sampai berbulan-bulan juga, enggak, ketemu. Terus paling banyak kayak di family group setiap hari. Tapi saya pikir alhamdulillah atas nikmat Allah akan kerukunan ini, tapi tentu ya namanya kakak adik pasti ada ya, pasti ada selek sedikit, tapi tetap aja kembali. Iya dong gitu. Ini semua nggak lepas dari dulu pola asuh orang tua gitu. Paling penting yang aku rasakan, papa yang sama ibu itu tidak pernah membanding-bandingkan anak. Kok kakakmu begini, adiknya begini, nggak pernah. Kalaupun bandingin itu lebih ke motivasi sih. Kamu pasti bisa, kakakmu bisa. Kakak aja bisa ya? Kamu pasti bisa lebih daripada kakak gitu. Jadi
Itu satu, dan semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama. Walaupun mungkin ya nggak tahu ya siapa yang lebih sayang, tapi yang kita lihat semuanya sayang aja gitu. Kan yang penting kita ngerasain sama kok kasih sayangnya, nggak beda-beda. Apalagi orang tuanya kan nggak frontal bilang aku lebih sayang. Iya benar. Jadi kita mendapatkan kasih sayang yang sama. Kemudian anak-anak selalu percaya diri karena orang tua. Jadi saya mengikuti pola orang tua sih. Orang tua nggak pernah bilang anak bodoh, anak apalagi anak label-label buruk tuh saya nggak pernah dengar gitu. Jadi semua percaya diri dengan potensinya masing-masing. Itu yang itu yang diterapkan sekarang kan. Buat percaya diri itu benar-benar karena iya dong, itu penting banget. Penting banget. Bayangin ya seorang Ricis yang tiap bagi rapot hampir nggak naik kelas. Kalau orang tua kita nih, kalau ngambil rapot saya dan Cindy, anak saya juara 1 lagi nggak Bu gitu kan. Tapi kalau Ricis lolos dari selalu pertanyaannya adalah naik kelas nggak? Udah naik kelas aja alhamdulillah. Jadi itu gitu dulu? Iya. Tapi saya nggak pernah dengar tuh orang tua saya bilang kamu tuh nggak pernah. Yang saya tahu Ricis berbakat dalam bidang seni dan orang tua saya sangat support dalam bidang itu. Ricis kecil tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi. Besar ya. Walaupun sekelilingnya bilang kakaknya begitu kok, adiknya begitu, tapi di dalam rumah kita tuh support satu sama lain gitu. Jadi dia tumbuh dengan percaya diri yang tinggi dan akhirnya alhamdulillah bekerja sesuai dengan passion.